Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Jumpa lagi di channel pendidikan Desi Kurniasari. Di video ini, Ibu akan menjelaskan tema 2, yaitu selalu berhemat energi, dan subtema sumber energi pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, hendaknya anak-anakku selalu menggunakan masker saat di luar rumah dan selalu menjaga jarak saat berada di keramaian. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sumber energi, subtema 1, pembelajaran ke-1. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Jadi, jika tidak ada energi, makhluk hidup tidak bisa melakukan kegiatan apapun seperti bekerja, sekolah, belajar, dan lain sebagainya. Tahukah kamu sumber energi yang ada di bumi? Nah, dalam tema 2 ini kita akan membahas tentang sumber-sumber energi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Perlu anak-anakku ketahui bahwa matahari adalah sumber penghasil energi panas dan sumber penghasil energi cahaya terbesar di bumi. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini betapa pentingnya matahari bagi kehidupan. Bisa untuk mengeringkan baju yang basah, bisa juga untuk berjemur. Nah, untuk tumbuhan, matahari berfungsi sebagai fotosintesis. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Jadi anak-anak, jika tidak ada matahari di bumi, maka bumi ini akan menjadi gelap gulita dan makhluk hidup tidak bisa hidup di dalam bumi. Kenapa tidak bisa hidup di dalam bumi? Karena jika tidak ada matahari, tidak ada sinar matahari, maka bumi akan menjadi dingin. Makhluk hidup tidak bisa hidup di tempat yang sangat dingin. Berikut adalah peranan matahari bagi kehidupan di bumi. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa saja sih manfaat matahari untuk bumi. Yang pertama adalah seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Ini adalah salah satu peranan matahari terpenting bagi bumi karena perputaran bumi pada porosnya yang membuat terjadinya siang dan malam. Peranan selanjutnya yaitu bumi melakukan revolusi. Jadi selain bumi melakukan perputaran pada porosnya, bumi juga melakukan revolusi sehingga menyebabkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan bumi selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Inilah yang terjadi karena bumi melakukan perputaran pada matahari atau yang disebut revolusi. Namun untuk Indonesia sendiri hanya terjadi 2 musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Peranan matahari berikutnya adalah yaitu perputaran air. Berperan pada siklus atau perputaran air
sehingga terjadinya perubahan cuaca. Anak-anakku sebelumnya pasti sudah pernah belajar tentang perubahan cuaca. Jadi perubahan cuaca itu juga dipengaruhi oleh matahari, karena setiap air yang ada di bumi akan menjadi butiran-butiran air lalu menjadi sebuah awan. Setelah menjadi awan akan menjadi hujan, sehingga terjadinya perubahan cuaca dari mendung, panas, dan hujan. Jadi, matahari itu sendiri sangat berperan pada siklus air. Selanjutnya, peranan matahari bagi bumi yaitu membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang anak-anak. Jadi anak-anak aku, kalau kalian berjemur di pukul 7 pagi hingga pukul 9 pagi itu, sinar matahari mengandung vitamin D, bisa untuk menyehatkan badan kita. Peranan matahari bagi bumi selanjutnya adalah pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan, sehingga semua tumbuhan yang ada di darat dapat bertahan hidup. Jadi di sini ada siklus airnya juga ya, sama seperti yang sebelumnya tadi. Air yang ada di bumi akan berubah menjadi butiran-butiran air ketika kena sinar matahari. Lalu butiran-butiran air itu akan berubah menjadi awan. Peranan selanjutnya yaitu pada fotosintesis, sehingga semua tumbuhan baik di darat maupun di laut dapat hidup, berkembang dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi oleh hewan. Panas matahari juga dapat memicu terjadinya angin. Tiupan angin ini dapat digunakan sebagai sumber energi. Peranan selanjutnya yaitu panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Nah, saat air laut menguap ini dapat dimanfaatkan untuk proses pembuatan garam. Jadi, jika air laut menguap dan terkena sinar matahari, air tersebut akan berubah menjadi kristal. Butiran-butiran kristal itulah yang disebut sebagai garam. Jadi itu adalah proses pembuatan garam ya anak-anak. Peranan matahari selanjutnya yaitu cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya, yang merubah energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, sekarang sudah mulai dikembangkan ya anak-anak, karena sinar matahari itu yang tidak akan pernah habis, akan merubah energi cahaya menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Jadi tadi itu adalah beberapa peranan penting matahari bagi bumi. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Nah, tentunya anak-anakku semua pasti sudah paham. Sumber energi yang membuat bumi menjadi hangat adalah matahari. Beni ingin membuktikan bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Nah, karena Beni akan melakukan percobaan, jadi anak-anakku bisa melihat cara Beni untuk melakukan percobaan di luar kelas. Cara pertama yaitu basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Cara kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Cara selanjutnya yaitu amati dan tulislah perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, jadi anak-anakku, kita lakukan percobaan tersebut harus di luar kelas, harus dalam keadaan sinar matahari itu benar-benar terpancar dengan maksimal. Setelah kita melakukan percobaan, lalu masuk
masukkan percobaan tadi itu ke dalam tabel pengamatan. Anak-anakku juga bisa membuat tabel satu lagi untuk pengamatan benda-benda yang di tempat teduh. Setelah kita melakukan pengamatan, nanti kita akan bisa membandingkan benda yang terkena sinar matahari dan benda yang berada di tempat teduh. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membuat biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Jadi anak-anakku, tanaman juga membutuhkan cahaya matahari ya untuk menumbuhkan biji-bijian supaya tumbuh menjadi sebuah tanaman yang tinggi, yang subur. Lalu tanaman-tanaman tersebut melakukan fotosintesis dengan matahari sehingga mereka mampu memasak di dalam tubuhnya sendiri, yaitu di daun. Nah, saat mereka menyimpan energi itu, ada yang menyimpan di dalam akar, di batang, di daun, dan di butiran biji yang baru. Nah, dari akar, batang, daun, dan butiran biji tersebut bisa dikonsumsi oleh manusia dan hewan untuk mendapatkan energi pada tubuh manusia dan hewan tersebut. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Jadi anak-anakku, kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diberikan sumber daya alam yang sangat besar di negara kita, yaitu Indonesia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Coba anak-anakku, kita perhatikan gambar yang satu ini. Pernahkah kalian makan jagung bakar? Pasti pernah dong. Gimana rasanya? Pasti enak ya. Nah, ini adalah salah satu cara memanfaatkan sumber daya alam dengan cara mengolahnya sehingga bisa dikonsumsi oleh manusia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal dengan ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak bangsa Indonesia,
Kamu harus tahu ya, apa yang termasuk ke dalam keduanya. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan itu juga akan mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi, kita harus menghemat menggunakan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan sumber daya alam tersebut masuk dalam kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, maka kita harus bijak ya anak-anak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk kita jaga keberadaannya. Jadi, kita bisa mengelola sumber daya alam ini ya anak-anak dengan cara memperbanyak jumlahnya. Contohnya saat di rumah atau saat di sekolahan. Anak-anakku tidak mau menanam bunga atau tidak mau menanam pohon. Itu tidak boleh ya nak. Kenapa? Karena kita harus bijak dan melestarikannya dengan cara memperbanyak jumlahnya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan sumber daya alam ini dengan hemat. Perlu anak-anakku ketahui, minyak bumi itu ada banyak. Contohnya ada bensin, oli, aspal, dan lain sebagainya. Minyak bumi ini berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang ada di dasar laut dan berjuta-juta tahun lamanya. Jadi, jika anak-anakku boros menggunakannya, tidak berhemat, maka sumber daya alam ini akan cepat habis dan butuh waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan sumber daya alam yang baru. Indonesia yang terdiri atas ribuan gugusan pulau dan terletak pada garis khatulistiwa membuat negara kita kaya akan jenis tumbuhan seperti buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan lain sebagainya. Indonesia juga memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan jenis hewan di dalamnya. Oleh karena itu, Indonesia pernah dikenal sebagai paru-paru dunia karena banyaknya oksigen yang dihasilkan dari hutan yang berkayu tadi. Namun, sayangnya saat ini hutan-hutan di Indonesia banyak yang musnah karena pohon-pohonnya banyak yang ditebangi dan menjadi perkebunan sawit untuk kepentingan industri. Jadi dulu sebelum pohon-pohonnya ditebangi untuk kepentingan industri, Indonesia itu kaya akan oksigen yang diperoleh dari hutan tropis. Oksigen tersebut digunakan untuk bernafas manusia. Jadi anak-anakku, kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus bangga dengan kekayaan alam yang melimpah dan anak-anakku wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri atas sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, yaitu minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu air, angin, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia
dengan kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya, hingga ribuan jenis ikan, karang, dan hewan laut lainnya terdapat di perairan kita. Oleh karena itu, Indonesia dikenal dengan sebutan ibu kota ikan dunia. Wah, sekarang kita jadi tahu ya anak-anak julukan negara kita, yaitu paru-paru dunia dan ibu kota ikan dunia. Wah, jadi Indonesia kita ini kaya akan sumber daya alamnya. Mari kita jaga dan kita lestarikan. Demikian tadi anak-anakku pembelajaran kita di tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Semoga video ini bermanfaat ya bagi anak-anakku. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.